Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bil hikmatik, wansur alaina bi rahmatik, wa dzakir ma nazina ya dal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan analu bisirriha hifdzal qur'ani wal 'amali bihi warzuqna minhu ilman muniran wa saliman tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid Al-Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita semuanya barusan bersama-sama mengikuti sholat subuh dengan cara berjamaah. Alhamdulillah, tepat waktu, tepat cara, dan tepat tempat. Semoga harapan kita Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam beribadah. Amin. Allah memberikan kesehatan dohir dan batin sehingga menikmati kelezatan kita beribadah. Amin. Sehingga ibadah kita kelak menjadikan syafaat, menjadikan penolong bagi pelakunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tidak bisa membayangkan kita hari ini masih enak berjamaah di masjid dengan suasana yang begitu meriah. Di kesempatan subuh ini alhamdulillah tamu-tamu Allah datang dari berbagai daerah. Ada yang datang dari Banten, dari Serang, dari Jawa, dari Semarang, dari berbagai wilayah. Alhamdulillah bisa hadir bertafakur ya di Masjid Al-Jabar ini. Tetapi kita tidak bisa membayangkan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Mereka tidak bisa melaksanakan sholat subuh seperti sekarang ini, keadaan di Masjid Al-Jabar. Kenapa? Karena mereka sekarang sedang diteror terus oleh kaum Yahudi atau Zionis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dohir dan batin. Amin. Buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan Allah segera menurunkan tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang menolong mereka, dan mereka para syuhada, mereka yang gugur tertembak oleh senjata tembus. Mudah-mudahan mereka Allah Subhanahu wa taala jaminkan sebagai syuhadanya Allah, dan
Kita juga mudah-mudahan yang mendoakan mereka ada pantulan daripada syuhada memberikan syafaat kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ketinggalan kepada keluarganya, tabi'in-tabi'atnya hingga kita sekalian selaku umat yang paling akhir. Mudah-mudahan kita dikelompokkan beserta orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma dari kekasih Allah, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para bapak dan ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang dari Jawa Sugeng Rawu, wonten saking Jawa wonten apa boten? Alhamdulillah. Nggih. Sugeng rawuh teng Masjid Al Jabar nggih. Mugi berangkat dan pulangnya nanti diberikan keselamatan dan mudah-mudahan di masjid atau di tempatnya masing-masing tambah makmur. Amin. Jadi kita datang ke sini insyaallah mudah-mudahan ambil hikmah, ambil pelajaran. Masya Allah, masjid yang begitu megah ini, apalagi kelak di akhirat, di surganya Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan diperuntukkan tempat-tempat tersebut adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diantaranya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, izinkan Al-Fakir di kesempatan yang berbahagia ini untuk menyampaikan istilahnya mah di sini saya menasehati diri saya sendiri. Di sini banyak sepuh saya, banyak orang tua saya di sini yang hadir, banyak ibu saya di sini yang hadir. Ya, tidak sepantasnya seorang anak menasehati kedua orang tuanya. Akan tetapi mudah-mudahan khairunas anfa'uhun linas, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada yang lain. Tujuan saya adalah watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Mudah-mudahan ada hikmah, mudah-mudahan ada pelajaran sehingga meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkan Al-Fakir di kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan terkait yaitu rezeki. Setiap makhluk Allah yang diciptakan itu bersama dengan rezekinya. Rezeki di sini menurut kaul mu'tamad ahli sunnah yaitu masaqatullahu illal hayawani fantafa'a bihi bil fi'li. Yang dimaksud dengan rezeki di sini ialah sesuatu hal, yaitu suatu perkara yang telah mendatangkan Allah Subhanahu wa taala kepada suatu perkara tersebut, yang mana suatu perkara tersebut bisa dimanfaatkan atau dimanfaatkan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan khawatir, terkadang suka begini ya Bu ya. Biasanya kebanyakan ada sih, bukan menuduh ya. Banyakan diantaranya ibu-ibu, kalau tetangganya kebeli mobil, waduh mulai panas. Tetangganya kebeli kulkas, waduh mulai, tuh lihat tetangga kita mau kebeli kulkas, kebeli mobil Avanza dan lain sebagainya. Pokoknya mulai naik darahnya di sana. Nah, ingat ibu ya, kita semuanya rezeki itu ada yang mengatur. Rezeki semuanya itu ada yang mengatur. Kalau kata orang Sunda mah ulah kabita ku rezeki batur. Ya, semuanya rezeki sudah Allah yang ngatur. Pasti semuanya. Cuman tetap syariatnya harus dilakukan. Ya, kita rezeki semuanya diberikan oleh Allah. Besar kecilnya itu terserah kepada Allah sang pemberinya. Ya, besar kecilnya sekali lagi itu terserah kepada Allah. Yang penting kita harus ada syariatnya, karena makom kita adalah makom syariat. Ya, makom syariat.
Di dunia ini disuruh beribadah, syariatnya untuk apa? Untuk memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin surga katanya, ingin kenikmatan. Syariatnya ya harus melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kembali lagi kepada pokok materi, yaitu masalah rezeki. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau menurut Bapak dan Ibu yang dimaksud rezeki itu seperti apa? Ada gambarannya? Banyak ya jawabannya, pasti rezeki diberikan kesehatan, betul? Rezeki diberikan waktu, betul? Rezeki diberikan keluarga, betul? Rezeki diberikan jabatan, pangkat dan lain sebagainya, pekerjaan atau bahkan harta benda. Betul seperti itu? Nah, akan tetapi semuanya itu Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud dengan rezeki itu adalah jikalau dia makanan itu sudah masuk ke dalam mulut kita lalu ditelan, itu namanya rezeki. Kalau sesuatu yang baru kita pegang, ya, kita alhamdulillah kalau para petani itu menanam sawah di padi, kemudian panen, kemudian beras gabahnya, padinya diangkut ke rumahnya masing-masing. Ada yang dapat 1 ton, ada 2 ton, ada yang 4 kintal, ada yang 2 karung, bahkan ada yang 1 karung, setengah karung pun juga ada. Betul apa tidak, Bu? Nah, itu ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan kepada kita itu baru milik, Bu. Ya, tahu milik, Bu? Jadi milik kita, tetapi belum tentu jadi rezeki kita. Salah satunya contoh, makanan yang kita makan. Contoh, kita diilustrasikan, kita mempunyai sepotong roti. Kita beli roti dari warung. Nah, setelah kita bayar, kita ambil, itu namanya milik buat kita. Kemudian apakah menjadi rezeki kita? Belum tentu. Kenapa? Karena bisa jadi roti yang sudah kita pegang, ya, kemudian mau kita makan, ternyata Allah berkehendak rotinya jatuh. Ya, Bu ya, rotinya jatuh. Kemudian di sekitar sana ada ayam atau kucing. Kemudian roti tersebut diambil. Ya, lalu dimakan oleh kucing, berarti rezeki itu adalah rezeki kucing. Kita hanya memiliki saja tadi, belum tentu rezekinya. Itu soal apa? Soal makanan. Soal kendaraan misalnya, kita punya mobil, ya, kita punya mobil dipakai sendiri, ya, dibawa ke sana dan kemari. Nah, itu baru rezeki kita. Andaikan bukan rezeki kita punya mobil tapi kita nggak pernah menaikinya, nggak pernah bisa menikmatinya, orang lain atau kita sedekahkan, seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita akan bagi rezeki itu, ya, terbagi menjadi 3 bagian. Berapa bagian katanya, Bu? 3 bagian. Bagian yang pertama adalah yang dimaksud dengan rezeki maksum. Ya. Rezeki maksum itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat kita ada di dalam rahim ibunda kita tercinta pada usia 4 bulan. Maka, ya, kebiasaan dari kita yang biasa melakukan itu di usia 4 bulan suka ada syukuran. Apa katanya, Bu? Syukuran, berdoa kepada Allah. Karena pada saat 4 bulan kita berada di dalam rahim ibunda kita tercinta, yang awalnya kita semua yang hadir di sini adalah diciptakan syariatnya melalui setetes air yang hina. Kemudian Allah simpan di dalam rahim ibunda tercinta menjadi darah,
kemudian lama waktunya, minggu bertambah minggu, menggumpal menjadi daging. Kemudian pada awalnya tidak terasa, ya, ada makhluk di dalam rahim ibu. Kemudian mulai 4 bulan Allah berikan ruh, Allah berikan nyawa. Maka mulai di dalam perut kita ada yang bergerak-gerak. Betul enggak ibu? Nah, ibu yang merasakan itu ya. Jadi seperti itu. Nah, ketika kita di dalam rahim ibunda kita tercinta, ya, dalam usia 4 bulan Allah meniupkan ruh beserta rezekinya, beserta jodohnya, beserta pekerjaannya. Kalau misalnya nikahnya berapa kali, kemudian kalau dia pindah ke sana kemari itu berapa kali, kemudian rezeki yang halal berapa persen yang dimakan, rezeki yang haram berapa persen yang dimakan, kesemua-muanya itu ada catatannya, langsung dicatat di Lauhil Mahfuz. Itu rezeki yang Allah berikan pada saat kita berada di rahim ibunda tercinta. Ya, mulai 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan sampai selanjutnya Allah berikan rezeki. Walaupun kita tidak melihat terangnya alam dunia, akan tetapi sudah menjadi sunatullah atau kewajiban Allah Subhanahu wa taala memberikan rezekinya. Alhamdulillah kita tidak kekurangan, ya, di dalam rahim ibunda tercinta. Yang pada akhirnya sudah saatnya lahir 9 bulan, alhamdulillah kita berpindah alam. Dari alam rahim pindah ke alam nyata, alam zahir, yaitu alam dunia. Nah itu ya. Rezeki yang pertama tadi Bu? Rezeki maksum, yaitu rezeki yang diberikan oleh Allah pada saat kita di dalam rahim. Jadi jangan khawatir. Ketika lahir ke dunia ini, kita itu sudah ditanggung rezekinya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang suka ada begini, ya, makanya suka ada Allah memberikan anak kepada seseorang, kemudian anak itu dibuang, tergeletak. Ada yang ditemukan di tong sampah, ada yang ditemukan di semak-semak belukar. Alasannya apa? Alasannya karena apa? Karena takut tidak bisa membiayai. Nah, ini kesalahan yang besar. Padahal Allah jelas, ketika Allah menciptakan makhluk, maka dengan rezekinya. Itu yang pertama. Yang kedua, rezeki yang dikategorikan rezeki madmun. Rezeki madmun ini adalah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita lari daripada rezeki itu, tetapi rezeki itu terus mengikuti kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Yakin ibu? Yakin pak? Yakin dengan seyakin-yakinnya ya. Rezeki yang kita lari daripadanya, tapi rezeki itu tetap datang kepada kita. Masya Allah. Ada suatu kisah Bu, Pak, ada kisah yaitu orang yang sangat zuhud, ya, Imam Zuhud ini dulu karena ingin meyakinkan di sebuah ayat, ya, di sebuah ayat yang Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Jadi ulama ini meyakinkan ayat ini, yang pada akhirnya beliau itu singkat ceritanya mengasingkan diri atau pergi ke suatu tempat yang mana tidak ada satu orang pun di sana. Ulama ini pergi ke sebuah guha yang berada jauh, ya, melewati gunung, melewati gurun pasir. Masuklah ulama tersebut ke dalam guha.
ingin meyakinkan bahwa tadi ya, setiap makhluk Allah itu dengan rezekinya pasti itu. Dia masuk ke sana yang pada akhirnya berdiam diri, tidak mencari makan. Karena di gua tidak ada makanan dan di gua tidak ada air pula. Kemudian biiznillah, biasanya ke tempat tersebut tidak ada orang yang melaluinya, tidak ada orang yang melewatinya. Suatu saat ada kelompok, ya, ada kelompok yang berjualan yang pada akhirnya pas di tempat tersebut, di mana di dalam gua tersebut ada para ulama tadi, ada ulama tersebut, ya. Di luarnya itu terjadi badai, terjadi hujan, yang mana akhirnya memaksakan untuk kelompok tadi mencari perlindungan. Akhirnya masuklah tadi ya kaum-kaum tadi ke dalam gua. Setelah masuk ke dalam gua, mereka kaget. Di dalam gua terdapat seseorang yang sedang berdiam diri. Kemudian mereka uluk salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Imam Jahid sengaja tidak menjawab, diam diri saja. Lalu sekelompok orang tadi bertanya-tanya, ini kenapa orangnya kok tidak menjawab? Oh iya, mungkin ini orang sudah terlalu lama berada di gua ini, sehingga dia tidak bisa menjawab. Mungkin karena dia tidak makan dan tidak minum. Oh kalau begitu, ayo kawan-kawan, kita rereongan, kita rembukan, kita berbagi makanan. Akhirnya sama kelompok tersebut dikumpulkanlah makanan di wadahan, mun bahasa Sunda namakan. Kemudian setelah itu didekatkan kepada orang yang tadi duduk, yaitu kepada Imam Zahid. Lalu bagaimana? Setelah didekatkan, tetap saja kata sekelompok tadi, kaum-kaum, wahai saudaraku, silahkan makan, ikhlas ridho lillahi ta'ala, insya Allah ini makanan halal. Seperti itu. Akan tetapi bagaimana keadaan tadi? Imam yang tadi yang menguji bahwa setiap makhluk itu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak diambil. Lalu sekelompok orang tadi berpikir kembali, wah, jangan-jangan ini orang karena sudah lama di sini sehingga dia tidak bisa berdaya untuk mengambil makanan ini kayaknya. Jangan-jangan ini orang memang sudah lemas tidak berdaya. Oh kalau begitu, ayo kawan-kawan, kita datangi orang tersebut. Ayo kita bukakan mulutnya, kita sumpalkan, kita masukkan makanan kita tersebut ke dalam mulutnya. Masya Allah. Setelah dilakukan tersebut, baru imam tersebut, ulama tersebut tertawa, terbahak-bahak, langsung menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Karim, betapa luas anugerahmu. Padahal aku menghindari rezeki ini, tetapi engkau antarkan ke tempat ini. Saya yakin di sini, di tempat ini biasanya tidak ada orang satupun yang masuk ke sini, tidak ada orang satupun yang lewat ke tempat-tempat ini. Akan tetapi karena hambamu ada di dalam sini, maka Allah mengutus kelompok orang tadi untuk mengirimkan rezeki untuk. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jangan khawatir masalah rezeki. Rezeki Allah yang tanggung. Jangan punya anggapan bahwa rezeki kita ada dalam genggaman kita. Contohnya, ilustrasinya begini Bapak dan Ibu. Kita pergi ke pasar. Di pasar itu banyak yang jualan. Ada jualan tomat itu ya. Kalau di pasar induk biasanya gitu. Yang jualan kangkung semuanya. Coba pertanyaannya, apakah rezekinya sama rata? Misalnya satu jongko 200.000, sama atau tidak Bu? Tidak, masing-masing pasti berbeda-beda. Seperti itu, masing-masing itu pasti berbeda-beda. Nah, itulah ya
Jadi rezeki itu sudah ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita ikhtiarnya, yang penting kita adalah bergeraknya menjemput rezeki tersebut. Jangan punya anggapan bahwa saya punya sawah luas, kemudian saya rawat, kemudian saya pupuk, pengairannya sangat cukup, akan tetapi ketika pada saat panen ternyata cuma dapat 1 karung. Modal tadi puluhan juta, dapatnya cuma 1 karung. Ini menandakan bahwa kita tidak berdaya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allah yang mempunyai kekuatan semua-muanya. Itu ya Pak, Bu. Jadi rezeki yang kedua adalah rezeki mazmun, rezeki yang dimana kita lari daripada rezeki itu. Tetap rezeki itu kalau bahasa Inggris nama nyamperken. Bahasa Sunda itu ya. Jadi kalau boso Jawone marani ngoten niku lho. Nggih. Marani nggih. Pindah nang Jombang, iya rezekina melok nang Jombang, marani nang Jombang ngoten niku. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, pembagian rezeki yang terakhir adalah rezeki mau'ud. Rezeki mau'ud itu apa yang dimaksud dengan rezeki mau'ud? Rezeki yang dihasilkan, yang diperoleh dikarenakan suatu amalan yang kita lakukan. Apakah amalan itu? Taqwa Allah, yaitu bertakwa kepada Allah. Yakin di dalam Al-Quran dengan seyakin-yakinnya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, maka akan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangkakan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak disangka-sangkakan. Ibu getol atau rajin baca Al-Qur'annya, ibu bapak rajin tahajudnya, ibu bapak rajin sholat duhanya, ibu bapak rajin sodakohnya, ibu bapak rajin moco solawate dan lain sebagainya amal-amal. Yakin lillah, karena Allah. Maka kata Allah, ketika orang atau hambaku ini bertakwa kepadaku, maka insya Allah rezekinya itu akan diberikan dari arah-arah yang tidak disangka-sangkakan. Coba ibu lihat, tapakuri para alim, para ulama, ngurus santri setiap hari sarungan aja. Nggak pernah lihat Pak Kiai bawa cangkul misalnya ke sawah atau kemana kan gitu, ngaduk atau dan lain sebagainya. Tidak pernah, kan ngurus santri aja, sholat ibadah ngurus santri terus. Akan tetapi rezekinya melebihi kita yang sampai telapak kaki ini bengkak, kemudian tangan-tangan ini keras seperti itu. Kalau bahasa Sunda masa sangalen. Akan tetapi rezeki orang yang bertakwa itu sangat mudah dan tidak disangka-sangkakan. Itu ya, kita bersyukur alhamdulillah karena manusia ini di dunia itu hanya diberikan 2 hal. Pertama adalah diberikan kenikmatan. Yang kedua adalah diberikan ujian. Ketika kita diberikan kenikmatan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diberikan ujian, lalu apa yang harus kita lakukan? Bersabar. Diberikan ujian seperti apa? Penyakit, bersabar. Bukan bersabar berarti kita diam saja, kita berusaha ya mencari obatnya untuk sembuh. Insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengakhiri mauidoh di sini, saya akan menghususkan doa untuk saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan ini, yakin saya yang hadir di sini adalah bapak-bapak orang-orang yang soleh, ibu-ibu yang solehah. Insya Allah ada salah satunya yang diijabah oleh Allah, dimakbul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kirim doa untuk mereka yang ada di sana ya, karena sakit hati ini, sakitnya luar biasa. Kenapa? Karena saya cuma bisa melihatkan di media sosial ketika saudara-saudara kita terkena percikan, anak-anak yang putus tangannya, tidak ada kepalanya dan lain sebagainya. Kita hanya menjerit di sini memohon kepada Allah, karena doa adalah senjatanya orang mukmin. Sekali lagi, doa
adalah senjatanya orang mukmin. Mari kita satukan doa untuk mereka diberikan kekuatan, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعما ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبلك ويكذبون عن رسلك ويقاتلون أوليائك. اللهم أسدد وادعنا عليهم واجعل عليهم اللهم بسطوة جبروت قهرك وبسرعة غاصة نصرك وبغيراتك لانتهاكك وبحمايتك لمن احتمى بآياتك. نسألك يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب يا سريع يا منتقم يا شديد البطش يا جبار يا قهار يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعدم عليه الهلاك المتمرد من الملوك والأكاسرات أن تجعل كيد من كدني في نحره ومكر من مكر بي عائدا عليه وحفرة من حفر لي واكئا فيها ومن نصب لي شبكة الخداع. اجعله يا سيدي اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحقك بها يا عين صاد اكفنا هم العدا ولكن الردى واجعلهم لكل حبيب فدا وسلط عليهم عاجلا النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم أقلل عدادهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أوصل العذاب إليهم اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم واسلبهم مدد الإمهال وقل أيديهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الأمل. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته من أعدائك انتصارك لأنبيائك ورسولك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن أعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن أعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن أعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم 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 هم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين قاب حمايتنا مما نخاف. اللهم كنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم آتنا أمل الرجاء وفوق الأمل. ياهو 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 يا من بفضل لفضل نسألك العجل العجل إلهي إجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه ويا من نصر إبراهيم على أعدائه ويا من رد يوسف على يعقوب يا من كشف الضر أيوب يا من أجاب دعوة زكريا يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار هذه دعواتي أن تقبل ما بدعونك وأن تعطينا ما سألناك أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إن قطعت أملنا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك.
إن أبطأت قرة الأرحام وامتعنت بأقرب الشيء منا يا قرة الله جدي سير مسرعة في حال أقداتنا يا قرة الله عادت العدود وجارونا ورجونا الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلام على نوح في العالمين استجب لنا آمين 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 فقطع دابر القوم الذين ظلمون والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi filana. Amin. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan barusan itu adalah hijib nasor ya. Hijib nasor, mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan pertolongan kepada saudara kita yang ada di Palestina. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf, saya yakin dengan seyakin-yakinnya saya banyak salah, banyak khilaf, banyak dosa. Untuk itu disaksikan di Baitullah rumah Allah ini, saya mohon maaf kepada jamaah sekalian, kepada sepuh saya, orang tua, ibu saya ada di sini. Ya, tidak bermaksud untuk menasehati, tapi insya Allah mudah-mudahan diambil hikmah, diambil manfaatnya. Dari saya dicukupkan sekian. Barakallahu li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.